Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan ayat 9. Ya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, begini firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya diberi tema dipulihkan dan diselamatkan. Saya revisi itu bahwa yang tepat adalah diselamatkan dan dipulihkan. 10 tahun yang lalu, saya kecelakaan, gegar otak berat. Di jalan saya ditolong, dibawa ke rumah sakit, masuk ICU, koma 2 hari. Itu untuk diselamatkan. Setelah dinyatakan dokter, waktu saya sadar, diperiksa, lalu saya diperbolehkan untuk masuk ke kamar perawatan biasa untuk dipulihkan. Jadi saya diselamatkan dulu, baru dipulihkan. Nah, di sini kita lihat bahwa Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat, keselamatan itu bukan hasil usaha, tapi karena kasih karunia. Sekuat apapun kita berusaha menyelamatkan diri dari dosa, itu tidak bisa. Dan tidak mungkin. Karena kita semua mengakui, gereja-gereja mengakui, bahwa dosa asal itu sudah dimulai dari Adam, dan tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita baca, ya saudara sekalian, dari ayat 1 sampai ayat 3, dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Di ayat pokok tadi dimulai dengan sebab. Di sini Tuhan Allah kita, menurut Paulus, dia sedang memegahkan karyanya yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Di ayat 1 sampai ayat 3, kita menemukan di sana bahwa pada dasarnya manusia itu harus dimurkai karena dosa yang dia lakukan. Di situ dikatakan, ya, manusia pada hakikatnya sudah mati rohani karena pelanggaran-pelanggaran, satu. Yang kedua, dosa-dosanya. Yang ketiga, mentaati penguasa kerajaan angkasa atau roh jahat. Nah, jadi manusia rohani sudah mati. Itu yang disimpulkan kemudian di ayat yang ketiga, bahwa apa yang dimaksudkan 3 hal tadi, pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa, dan mengikuti jalan dunia atau mentaati penguasa kerajaan angkasa, dikatakan di sana, itulah hawa nafsu daging, kehendak daging, dan pikiran yang jahat. Karena itulah setiap manusia pada hakikatnya tidak mungkin berkenan di hadapan Allah dalam kondisi yang seperti itu. Harus dimurkai dan harus mendapat hukuman. Namun di sini kita melihat apa yang dikatakan tadi, kebanggaan akan kasih karunia itu di ayat yang keempat. Tetapi, nah kata tetapi itu sudah menjadi antitesis dari ayat 1 sampai ayat 3. Tentang kehidupan yang menyebabkan kematian manusia rohani kita. Seharusnya kita mati, seharusnya dimurkai Allah dan dihukum. Tetapi, nah, itu menunjukkan, tetapi berarti ada solusi di dalam ketidakmungkinan dan ketidakberdayaan manusia untuk keluar dari dosa dan penghukuman.
Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi di sini, jalan keluarnya adalah Allah sendiri. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya, kecuali Allah yang datang untuk menyelamatkan. Dan itulah rangkaian peristiwa dimulai dari kelahiran Tuhan Yesus. Mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, dan akan datang pada kali yang kedua. Dikatakan Allah yang kaya dengan rahmat. Inilah solusinya. Bahwa kita punya Allah yang kaya dengan rahmat. Rahmat di situ dari kata Yunani eleos, yang artinya pengampunan. Allah yang kaya dengan pengampunan. Oke, jadi jelas bahwa meskipun dosa seabrek-abrek dan patut dihukum oleh karena itu, tetapi Allah kasih solusi. Dia tetap menyediakan kesempatan orang untuk mendapatkan pengampunan. Dikatakan oleh karena kasih-Nya yang besar. Dasar daripada pengampunan Allah adalah kasih-Nya yang besar. Oke. Lalu apa dikatakan? Yang dilimpahkannya kepada kita. Jadi pengampunan, kasih itu melimpah. Jadi kaya, besar, dan melimpah itu bukan ukuran kita, tapi ukurannya Allah. Kalau dari porsinya Allah, berarti tak terbatas, tak terhingga pengampunannya atas kita yang berdosa. Itu sebabnya di dalam perjanjian lama setiap dosa harus dihentikan setahun sekali dengan adanya pengorbanan binatang. Tapi itu nggak efektif, itu baru bayangan. Yang finalisasinya terjadi di kayu salib. Dan sejak saat itulah, maka dosa itu tidak lagi harus diakui setiap tahun sekali. Tapi kapan saja, kata Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, setiap kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Ia akan mengampuni dan melupakan segala kejahatan kita. Luar biasa. Karena apa? Karena kekayaan pengampunannya. Karena kasih-Nya yang melimpah itu. Artinya bukan berarti karena stok Allah nggak terbatas, unlimited pengampunannya, berarti kita boleh sajalah bikin dosa kapan-kapan kan bikin dosa, ya nanti kan minta ampun lagi. Bukan begitu. Dalam Roma pasal 6 itu ditegaskan. Apakah karena kita punya kasih karunia yang melimpah kita boleh hidup dalam dosa? Sekali-kali tidak. Pakai tanda seru. Diulang lagi di ayat 15-nya. Itu berarti justru semakin kita mendapatkan kelimpahan kasih karunia Allah, semakin kita tahu bahwa setiap hari kita nggak mungkin bebas dari dosa. Setiap hari tidak mungkin kita lepas dari kesalahan. Tapi karena kekayaan pengampunan Allah, kasih-Nya yang besar, yang melimpah itu, maka setiap kita ingat, aduh Tuhan, tadi salah. Saya aja pendeta, tidak selalu kok seperti para santo lah. Enggak lah. Gitu. Apalagi kalau di jalan kan, kali emosi juga tuh. Orang lagi diem-diem, tiba-tiba serempet, pret. Lah, dia kabur. Ya, baret mobil, aduh. Wah. Spion tabrak. Udah masih mending dia minta maaf. Dia yang ngotot, dia yang marah. Ya, bisa emosi juga gitu. Itu hal sepele. Kita bisa salah ngomong, kita bisa salah memutuskan. Kadang-kadang keputusan kita bisa merugikan orang lain, bikin susah orang lain. Itu juga berdosa kan. Salah ngomong, salah ucap lah, segala macam lah. Jangankan salah ngomong langsung verbal, salah ketik aja bisa ribut tuh. Sekarang lidah itu ada di jari. Kalau zaman perang dulu, zaman perang Vietnam dibilang pena lebih tajam daripada pedang. Pena wartawan. Sekarang enggak, jari lebih tajam dari pedang. Iya kan?
Nah, kita lihat ya, betapa Allah penuh kasih karunia. Dan kita mendapatkan profit. Kenapa? Karena kita mendapatkan yang disebut damai sejahtera. Nah, ini kita lompat saja ke ayat yang ke-14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Pertama, damai sejahtera itu merobohkan perseteruan siapa? Secara vertikal antara kita dengan Allah. Nah, kalau kita membaca ya, bandingannya di dalam surat Roma, pasal yang ke-5, di sana dikatakan begini. Pasal 5 mulai ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Oke, jadi artinya apa? Perbuatan Tuhan telah mendahului sebelum perbuatan kita terjadi. Ini luar biasa. Karena pengampunannya itu, dari teks Yunaninya itu bentuknya terus-menerus. Yang kita hidup di antara waktu itu bisa jatuh, bisa salah kapan aja. Tapi kuasa pengampunannya itu terus mengalir. Itu sebabnya kita selalu berkesempatan untuk tetap hidup berdamai dengan Allah. Sebab itu dalam Ibrani pasal 4 ayat 16, ayat 14 dan 15 mengatakan bahwa kita punya imam besar agung, Yesus Kristus, yang telah masuk ke dalam ruang Maha Kudus, memberikan darahnya, supaya apa dikatakan sana? Supaya kita dapat mendekat kepada tahta kasih karunia Allah. Tahta kasih karunia Allah itu bicara tentang pengampunan Allah. Ya, tentang ruang maha suci di mana pengampunan Allah terjadi. Sehingga kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Dikatakan di sana. Jadi kalau sudah vertikalnya beres, maka kapan kita perlu Tuhan? Seketika itu juga kita dapat jaminan bahwa Dia hadir. Tadi kan lagu tadi, Allah menyertai. Tidak selalu jalan itu rata. Nggak selalu hidup ini indah. Nggak selalulah kita hidup seperti di dunia maya gitu ya. Wah, rasanya keren-keren terus gitu. Padahal lihat aja tuh kehidupan aslinya mereka tuh berantakan juga. Gitu. Cuman dia di drama saja lah kelihatan begitu. Nah, dikatakan di sini, ya, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti selamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Di Roma pasal 5 ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya Yesus. Haleluya. Jadi ketika kita masih berdosa, Allah datang untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita. Pada saat kita belum kenal Tuhan pun, Dia memberikan kesempatan kita untuk diselamatkan di dalam Kristus. Apalagi kita, katanya, sekarang sudah di dalam Kristus. Kalau yang belum selamat aja Tuhan menyediakan pertolongan, apalagi bagi kamu, kata Rasul Paulus, kamu yang sudah dalam Kristus, sudah pasti akan mendapat pertolongan. Sudah pasti kamu akan diselamatkan. Yang belum diselamatkan aja Dia sediakan jalan untuk selamat, apalagi kamu yang sudah di dalam keselamatan. Masa kamu ragu akan kuasa Allah? Karena dikatakan, kamu diselamatkan oleh hidupnya. Saudara Muslim seringkali berkata bahwa Tuhanmu mati, gak berguna, gak berdaya. Jangan titik bos. Dia mati, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kita bukan menyembah Allah yang mati, menyembah Allah yang hidup. Dan kita dikatakan diselamatkan oleh hidupnya. Haleluya. Kenapa di ayat 1? Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi di sini jelas, bahwa ketika kita menerima kasih karunia, telah diselamatkan dalam Kristus, maka berkat yang terbesar di dalam keselamatan itu adalah damai sejahtera, irene, atau shalom bahasa Ibraninya.
Damai berarti tidak ada perseteruan. Tadi kan dikatakan di dalam Kristus, Yesus itulah damai sejahtera. Yesus tidak menunjuk pada damai sejahtera, tapi Yesus sendirilah damai sejahtera. Sama seperti Yesus tidak menunjuk jalan yang benar. Yesus sendirilah jalan yang benar. Itu berbeda. Oke. Jadi di sini katakan di Efesus pasal 14 tadi, di dalam Kristus kita pasti dapat damai sejahtera karena Kristus sendiri itulah damai sejahteranya. Oke. Nah, dalam Roma pasal 5 dikatakan kita sudah berdamai dengan Allah. Aman. Nggak ada peperangan lagi. Kalau kita perang dengan Allah, mungkinkah kita bisa menang? Nggak mungkin menang. Tapi karena sudah berdamai, berarti sejahteranya otomatis juga menjadi bagian kita. Kalau hubungan sudah beres secara vertikal, maka berkatnya dari sorga pun sudah menjadi bagian kita. Pasti. Saya pendeta yang nggak beda dengan pastor Katolik lah, dengan Romo. Bedanya saya nikah sih. Tapi maksudnya nggak digaji secara itu gitu ya. Kalau pendeta Protestan kan digaji, ada gajinya. Kalau saya Pentakosta nggak ada. Tapi saya melihat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi saya, bagi istri saya, anak-anak saya, dan pelayanan di tempat kami melayani. Saya tidak terima kolekte setiap minggu. Orang bingung, hidup dari mana Pak? Hidup dari Tuhan. Kenapa? Karena saya berada di dalam Kristus, di dalam damai dan sejahteranya. Artinya saya beres dengan Tuhan, sejahteranya pasti menjadi bagian saya dong. Amin, haleluya. Saya di PUK terakhir melayani lewat Zoom. Ya, Om Waro belum lama pergi tuh. Terakhir kali itu. Pas pandemi ya, jadi kita Zoom. Terakhir kali saya melayani itu. Saya ke Pamulang, kayak ditanya, oh ini nggak pernah ikut dulu. Ya iya, naik motor, jauh kalau bawa si kecil. Sekarang ikut, karena sudah punya mobil. Walaupun second, tapi punya mobil. Saya nggak minta-minta donasi, nggak minta-minta proposal lah buat ini, nggak. Kalau lihat pelayanan kami, berjemaat ya seperti begini. Dari mana duitnya saya? Tapi Tuhan, Allah yang hidup. Karena saya hidup di dalam hidupnya, maka bereslah kehidupan yang lahiriah saya. Karena saya punya damainya, maka sejahteranya juga saya punya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, kita mendapatkan damai sejahtera di situ dalam Efesus pasal 2 tadi, ayat pokok kita. Ya. Dikatakan gini, ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, itu sunat lahiriah dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa pada waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, ayat 13, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Baru masuk ayat 14 tadi. Jadi dalam damai sejahtera Kristus, tidak ada lagi dikatakan elit secara bangsa. Secara garis keturunan, Yahudi tidak lagi lebih tinggi dari bangsa-bangsa lain. Karena orang Yahudi itu sombongnya minta ampun sampai hari ini. Orang Yahudi sejak dinyatakan sebagai umat pilihan Allah dalam Keluaran pasal yang ke-19, ayat yang ke-6 itu, mereka menjadi orang yang sangat sombong. Meskipun kalah perang, diperbudak, meskipun mau menerima Holocaust dari Nazi, tetap aja sombongnya nggak hilang-hilang. Sampai hari ini. Karena mereka merasa kami umat pilihan Allah. Kami yang paling eksklusif. Kami yang paling tinggi derajatnya. Tetapi Paulus seorang Yahudi, dia berkata, sekarang di dalam Kristus tidak ada lagi bangsa yang elit, bangsa yang lebih tinggi dan lebih rendah. Tidak ada yang lebih superior dan inferior. Semuanya satu di dalam Kristus. Tidak ada lagi yang dekat, tidak ada yang jauh. Yang dekat menuju pada Yahudi. Nggak ada yang paling dekat dengan Allah. Saya paling dekat ya.
Kamu jauh sana. Ingat doa yang orang berdoa yang Tuhan Yesus umpamakan, menghadap Allah di bait suci. Orang Farisi, sang ahli agama, dia berkata, aku ini orang benar, orang saleh, rajin berdoa, rajin kasih persembahan, rajin puasa, rajin persepuluhan. Aku tidak sama dengan dia si pemungut cukai. Sementara si pemungut cukai berkata, ya Tuhan Allah, aku nggak layak ada di hadapanmu. Aku orang berdosa. Yesus bilang, siapakah yang diterima doanya? Si pendosa, yang jauh dari Allah. Orang Farisi yang merasa paling dekat dengan Allah, yang paling tahu firman Tuhan, yang paling tahu aturan agama, yang paling tahu tata cara ibadah yang paling benar. Justru Yesus bilang, aku tidak mengenal kamu. Nah, ini bahaya. Jadi kita ya bersyukur ya, ada PUK. Ya, umat Kristen. PUK-nya kan bisa Kristen, bisa Katolik, gitu ya. PUK. Puji Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari ini saya sedih dan kecewa. Karena di media sosial berseliweran para apologet Kristen. Orang-orang yang katanya membela kitab suci, membela ajaran Kristus untuk menangkal serangan-serangan dari saudara-saudara agama lain. Tapi nyatanya sekarang mereka yang saling ribut. Mereka merasa paling benar. Jadi ya, kok kebalik sekarang? Sekarang umat seberang yang nontonin para apologet Kristen dan Katolik saling ribut. Mereka ketawa-ketawa di kolom komentar. Hahaha, mereka ketawain. Halo, kamu yang dekat, kamu yang jauh. Kata Paulus, nggak boleh ada gitu lagi. Kamu satu di dalam Kristus. Kamu sama-sama terima damai sejahtera. Bukan karena kamu Katolik, kamu sudah terima keselamatan, lalu yang Protestan, kamu ketinggalan ya, aku duluan. Nggak ada begitu. Protestan bilang, kami nggak ini ya, kami lebih benar. Tidak seperti itu. Saya sedih banget. Yang tadinya mereka sangat berapi-api memberitakan Kristus, sekarang saling serang. Si Romo ini mulai menyerang. Lalu pendeta ini mulai menyerang si Romo. Saling serang begitu. Saya sedih membacanya. Saya sedih. Kenapa? Karena masing-masing dengan ego, sudah bukan lagi dengan kasih. Mereka tidak lagi memberitakan Kristus, tapi sekarang berbicara tentang elitnya gereja mereka masing-masing. Padahal Paulus sudah menentang itu. Nggak ada yang boleh mengatakan saya lebih dari yang lain. Kristus itu kepala gereja. Kristuslah pusat penyembahan. Kristus itulah pusat kehidupan. Kamu bertumbuh di gereja itu, ya bertumbuhlah di situ. Nggak usah saling menjelekkan, nggak usah saling menyerang, saling menuding. Kamu satu tubuh Kristus, kata firman. Nah, hal ini sebetulnya sudah sangat jelas ya, tapi saya heran nih para ahli-ahli ini kok lupa gitu. Ini sedikit menyimpang. Galatia pasal 3 itu dikatakan begini. Di ayat yang ke-26 sampai 28. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Bukan di dalam gereja A, bukan di dalam gereja B. Bukan karena kamu Katolik, bukan karena kamu Protestan, tapi karena iman di dalam Kristus Yesus yang disembah orang Katolik, yang disembah orang Protestan, yang disembah oleh orang Pentakosta karismatik, yang disembah oleh orang Ortodoks. Baca baik-baik, itu clear. Iman di dalam Yesus Kristus. Nah, iman dalam Yesus Kristus itulah yang kemudian diterjemahkan ke dalam masing-masing gereja, dalam liturgi masing-masing. Tapi intinya, iman di dalam Yesus Kristus. Kemarin kan sudah ada pernyataan dari Vatikan. Karena itu kan bagian yang diributin juga selama ini. Tapi sudah clear. Ya sudahlah, ngapain kita mau ribut-ribut gitu. Dikatakan, karena kamu semua, lagi-lagi, kamu semua itu siapa? Orang Kristen. Yang dibaptis dalam Kristus. Telah mengenakan Kristus. Bukan menggunakan jubah gereja. Mengenakan Kristus. Ayat 28. Dalam hal ini,
Tidak ada orang Yahudi. Nggak ada orang yang dapat mengatakan yang paling dekat dengan Tuhan. Yahudi kan merasa paling dekat. Atau orang Yunani yang katanya itu orang kafir, orang jauh. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Itu clear, bahasanya sederhana. Saya nggak perlu terjemahkan dari teks Yunani ini. Bahasa Indonesia sudah cukup. Jadi berbahagialah kita yang ada di PUK. Dari berbagai denominasi gereja, aliran gereja. Sebetulnya nggak ada lah yang perlu diributkan. Karena kita ya dalam doktrin primer kita itu sama. Yesus Kristus adalah Allah Tritunggal. 3 pribadi dalam satu hakikat. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dia lahir dari perawan Maria. Emang ada yang sangkal dari perawan Maria? Ada yang bilang dari siapa? Nggak ada kan? Semua sama. Lahir dari perawan Maria. Mati di kayu salib. Ada yang bilang Yesus mati di atas laut? Di perahu? Nggak ada kan? Salib. Bangkit pada hari yang ketiga. Ada yang bilang bangkit pada hari kedua atau hari keempat? Nggak ada. Dia naik ke sorga. Disaksikan oleh para murid. Sama semua kan? Nanti dia akan datang kembali. Selebihnya itu adalah terjemahan dari gereja masing-masing. Tapi intinya satu. Yesus Kristus. Itu sebabnya tema Natal setiap tahun kita rayakan. Bukan pohon terangnya. Bukan lilinnya. Bukan Santa Clausnya. Yesus Kristus. Itulah pusat kehidupan kita. Dialah damai sejahtera. Dia memperdamaikan. Lah, sudah diperdamaikan kok kita ribut hanya soal karena saya gereja ini, kamu gereja itu. Beda ya. Diributin, diprotes. Lalu Romo bilang, duluan mana Katolik sama Protestan? Duluan gua dong. Protestan kan bingung juga jawabnya. Ortodoks bantuin. Duluan Ortodoks kali. Oh, enggak, Katolik duluan. Kamu baca enggak di sini ada tulisan Katolik? Kata Ortodoks, di manakah umat Kristen pertama disebut Kristen? Di Antioquia bukan? Di manakah Antioquia? Syria. Ortodoks dari mana? Syria. Nah, kan kacau gitu. Nggak kelar-kelar begitu-begitu. Itu bukan pokok. Jadi marilah kalau kita sudah satu dalam Kristus, kita sudah seperti sekarang ini saling menerima satu dengan yang lain, maka kita pasti dapat saling menerima juga di dalam keberadaan kita yang beragam. Dalam rumah tangga kita, di dalam pergaulan kita, karena kita satu dalam Kristus, kita mengerti akan damai sejahtera. Kalau dengan Allah sudah beres, dengan sesama sudah beres, di dalam PUK, ini sudah beres kan, damai kan? Coba lihatlah di luar, di sosmed. Yang penting Bapak Ibu jangan terlibat. Ikut-ikut komen di situ. Oh, karena saya Katolik di sindir-sindir, gue serang juga nih. Oh, saya Protestan juga diserang-serang. Gak usah. Jagalah persekutuan kita yang indah ini dengan Tuhan. Haleluya, kita damai. Kalau damai kita pasti sejahtera. Ya kan? Coba kalau kita baca. Makanya nggak usah baca kolom komentar, please. Skip aja kalau udah mulai diserang. Skip aja, cari yang lain. Mendingan yang joget-joget lah. mendingan nonton yang lucu-lucu atau apa. Jangan itu. Kolom agama seringkali justru merusak. Video-video itu. Saya aja kalau baca, astaga. Saya aja, kalau rekaman YouTube ya, itu di kolom komentar, saya nggak mau baca. Kenapa? Ketika saya baca, aduh ampun, saya digoblok-goblokin, dihina-hina, Tuhan Yesus saya dihina-hina. Ya tentu bukan orang Kristen yang menghina. Kalau saya baca tuh saya renungkan, sakit hati saya pasti. Hilang sejahtera saya kan. Ya mendingan gak usah baca. Beneran. Kalau saya baca, aduh sakit hati saya. Digoblok-goblokin, pendeta tolol, pendeta goblok. Digitu-gituin, dimaki-maki, belum yang kata-kata binatang-binatang. Ditujukan ke saya. Belum ke Tuhan Yesusnya. Wah, ngeri-ngeri banget bahasanya. Kalau baca, hilanglah sejahtera saya. Lebih baik saya berdamai, saya sudah damai dengan Tuhan, saya damai dengan sesama saya. Oke, maka sejahteralah hidup saya. Kalau kita di dalam internal sudah damai, maka kita bisa damai juga dengan lingkungan kita yang tidak seiman dengan kita. Karena jadi munafik, kita bisa lebih mengasihi orang yang tidak seiman, tapi saling menyerang hanya karena saya Katolik, kamu Protestan, dan sebaliknya. Tapi kalau kita satu dalam Kristus, punya kasih Tuhan, kita pasti bisa. Nah, seperti tadi yang Ketua Sumber Hidup, belum ya?
Tadi dihimbau kan, kalau kita ada dalam damai sejahtera, kita satu dalam Kristus, nah kita akan punya kepedulian dengan orang lain. Yang terjadi di Sumatera itu kita nggak kenal lagi mereka agama apa. Oke, jangan tunggu bencana dong baru kita saling peduli. Ya kan? Saat-saat seperti ini kita selalu dengan siapapun kita berdamai. Haleluya. Jangan tunggu bencana baru kita peduli. Ya pedulilah depan mata kita gitu loh. Ya. Saya juga berdoa terus di Palestina kan Kristen juga lebih banyak daripada di Israel. Gitu ya. Tapi tolong bilang ke Bang Marwar Sirait di Sibolga lebih butuh 11 M itu. Ya, tapi siapa tahu dia mau sumbang 11 M lagi gitu kan. 11 M buat di Palestina, 11 M buat Sibolga kan. Ya, siapa tahu. Kan gitu. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya jadi berkat buat kita semua.